Apa amalan doa agar anak lembut hatinya menerima nasihat dan ilmu yang baik? Ada seorang pecandu narkoba cerita ke saya bagaimana dia berhenti narkoba. Cakap ustadz tak masuk, apapun kata orang tak masuk ke telinganya. Lalu gimana ceritanya bapak berhenti? Emak saya pergi umroh, waktu tawaf dibawanya dirigen air zam-zam. Doanya tak lain tak bukan, berhentikan anakku narkoba, berhentikan anakku narkoba, berhentikan anakku narkoba, berhentikan anakku narkoba. Setelah pulang dikasihnya minum, dimandikannya. Sehat saya Pak Ustaz. Jadi ibu bawalah nanti air zam-zam, lembutkanlah hati anak, terserah macam-macam. Saya ketika almarhumah mak saya masih hidup, saya bawa dulu ceramah ke Medan, Sumatera Utara, menginap di dekat Masjid Raya. Tiba-tiba datang kawannya, ada kawanku mau jumpa, kata dia. Kita tak usahlah jumpa di kamar, kita jumpa di bawah. Ya, sampai di bawah saya biarkan dia cerita, saya duduk tak ikut dalam pembicaraan mereka, hanya mendengar saja. Jadi kawannya ini nanya, waktu anak kau dulu pergi ke Mesir 4 tahun, ke Maroko 2 tahun, kan dia tak balik-balik, tak jumpa. Apalah yang kau doakan dia? Kata mak saya, ku bacakan dia tiap malam 100 kali Al-Fatihah. Ku hadiahkan untuk ruhnya, karena dalam badannya itu ada ruh, ada hati. Kalau hati itu diberikan makanan, banyak kita memperhatikan makanannya, vitaminnya, 4 sehat 5 sempurna, tapi tak diperhatikan ruh yang ada. Maka ditundukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ruh. Dalam lagu kebangsaan Indonesia pun tidak badan dulu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwanya dulu. Jiwanya inilah yang dibangun dengan doa-doa tadi. Beberapa bulan yang lalu ada jamaah mengirim WA ke saya, Ustaz Somad, saya baru lewat di depan rumah almarhumah emak Ustaz. Oh alhamdulillah, ibu masih ingat rumahnya? Ya, saya punya kenangan Pak Ustaz. Apa kenangannya bu? Dulu waktu beliau hidup saya selalu datang menjenguk. Apa cerita dia? Kata dia, kalau anakku itu sedang tidak jadwal ceramah, dia sedang tidur di kamar, malam-malam jam 2 berzikir aku di depan pintunya antara 1000, 2000 sampai 3000 kali la ilaha illallah, supaya dilindungi Allah dia. Tak pernah diceritakannya ke saya sekalipun, yang bercerita justru orang lain. Barulah saya paham, selama ini saya tak tahu menjawab kalau ditanya oleh jamaah, apa minuman Ustadz hingga Ustadz sehat bisa kemana kemari tak pernah sakit? Apa suplemen Ustadz? Saya tak ada. Rupanya doa ibu. Sayangnya sudah tahu, tahunya setelah tak lagi berada. Maka saya pesankan kepada ibu-ibu sekalian, mau bacakan Al-Fatihah, mau bacakan Yasin, mau bacakan sholawat, mau bacakan la ilaha illallah, doa kepada Allah, bertawassul dengan amal baik, bersolawat, berzikir, bersedekah. Ya Allah, berkat sedekahku, berkat la ilaha illallah, berkat solawat, berkat al-fatihah, lembutkanlah hati anakku. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Ya latif, engkau yang maha lembut. Ultuf bina, lembutkanlah engkau kepada kami, lembutkanlah hati anak-anak kami, karena semuanya dalam kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ustaz Abdul Somad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, apa hukumnya sholat satu kampung masjidnya 2? Kalau masjid yang satu itu cukup jumlah minimal sholat Jumat dan tidak ada unsur memecah belah umat, untuk syiar jaraknya jauh karena orang tak bisa ke masjid karena satu halangan, maka hukumnya mubah, boleh. Ini Masjid Al-Azhar Kairo, ini masjid kepala Sayyidina Husain. Nabi punya anak namanya Fatimah, Fatimah punya anak namanya Hasan, Hasan punya adik namanya Sayyidina Husain. Kepalanya dipancung, dibawa ke Mesir. Di tempat kepalanya itu ada nama masjid, namanya Masjid Sayyidina Husain, karena ada kepala Husain di sana. Ini jalan, di samping jalan itu Masjid Al-Azhar Kairo, tempat kami belajar. Jaraknya cuma jalan, tapi jamaahnya penuh. Mendirikannya tidak ada unsur, karena untuk memecah belah umat.
Syarat pertama, jumlah jamaahnya cukup menurut kadar sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i, jangan kurang dari 40 orang. Kurang dari 40 orang sholat Jumat tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Kurang dari 40 orang setelah sholat Jumat diulang lagi sholat zuhur. Kenapa? Karena kadar Nabi sholat Jumat pertama kali ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, dari Madinah Kuba ke Madinah yang sekarang Nabi sholat jumlahnya tak kurang dari 40 orang. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Yang kedua, tidak ada unsur masjid dirar, masjid mudarat, memecah belah umat, kelahi lalu bangun masjid, maka bukan unsur ini. Lalu kemudian untuk syiar agama Allah, Allah suka kita bersatu padu, Allah suka berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah. Itu hukum asal tentang mendirikan masjid, surau langgar dan musola, dan pelaksanaan sholat Jumat di suatu kampung, suatu kota, suatu negeri. Dua, ada orang meminjam uang lalu kemudian memberikan jaminan kebun. Saya tak punya uang, lalu saya pinjam uang ke Pak Kades. Pak Kades, saya pinjam uang. Oke Ustaz Somad, ku pinjami kau uang, tapi aku kurang percaya dengan engkau Pak Ustaz. Apa jaminannya? Jaminannya ini sawahku 2 hektar. Saya kasihlah jaminan sawah 2 hektar. Namanya Sandra. Sandra. Hah? Sandra. Orang yang memberi pinjaman tersebut akan mengambil hasilnya. Sawah saya disandra sama Pak Kades. Lalu padinya dia yang mengambil. Matilah saya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pak Kades punya duit, meminjamkan duit, sawahku diambilnya pula. Maka dalam ajaran Islam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil keuntungan, maka keuntungannya itu riba. Meminjamkan duit yang menjadikan jaminannya adalah sawah, padinya diambil, ditanam, keuntungannya itu riba. Jangan makan riba. Kenapa? 5 ancaman Allah bagi yang makan riba. Padinya kau makan. Tidak ada orang simbur naik makan padi, yang ada makan. Mana ada orang simbur naik makan beras, yang ada makan. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti di akhirat bangkitnya makan macam orang bangkit dari kerasukan setan. Pernah menengok orang kerasukan setan? Begitulah nanti di akhirat karena makan riba. Yang kedua, sepiring nasi dari padi hasil dari pinjaman, riba. Sepiring nasi dimakan berubah menjadi setetes darah. Setetes darah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Yang ketiga, setetes darah masuk ke jantung. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otak jadi hitam. Nasiyatin kazibatin khati'ah, otak jadi hitam gara-gara darah riba, darah haram. Yang keempat, berdoa pagi, petang, siang, malam, subuh, Allahumma hadina fi man hadait. Zuhur, Rabbi firli wali walidayya. Malam, Rabbana zalamna anfusana. Doanya tak dikabulkan Allah gara-gara apa? Mat'amu haram, gara-gara makan haram. Gara-gara makan haram. Lima,
masih kuat suaranya. Yang kelima, penyebab makan haram adalah diantaranya tak ada barokahnya. Itulah mengapa duit banyak hati tak tenang. Duit yang banyak tapi tak jelas perginya kemana. Duit hantu dimakan tuyul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya minjam duit ke Pak Kades, lalu sebagai jaminannya adalah padi, sawah. Sawah itu tak boleh diambil manfaatnya. Saya tetap menanamnya sampai tanggal perjanjian. Bayar 1 Januari 2022. Saya pun datang, Pak Kades, ini duit bayar hutang, maka padi sawah pun kembali. Tapi kalau sudah sampai waktunya tidak bisa, maka tanah jaminan diambil milik Pak Kades sesuai dengan harga, berapa harga yang sudah ditetapkan. Begitulah ajaran dalam Islam. Kullu qardin, setiap pinjaman, jarra naf'an, mengambil manfaat, fahuwa riba, maka manfaatnya itu riba. Pinjam 10 juta, bayar 11 juta, yang 1 juta riba. Pinjam apapun namanya, mengambil manfaat, keuntungan, materi, benda, jasa, maka dia adalah riba. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang. Di depan rumah orang itu ada pohon rindang. Imam Hanafi berpanas-panas. Kena panas terik. Datang orang bertanya, Imam Hanafi, ya, kenapa kau tak berlindung di bawah pohon depan rumah orang itu? Kenapa kau kena panas matahari? Karena orang yang punya rumah itu meminjam uangku. Aku tidak mau mengambil manfaat dari dia. Bernaung di bawah pohon depan rumahnya pun Imam Hanafi tak mau. Kisah itu ada dalam kitab tasawuf. Nama kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Sudah dikhatamkan bulan Ramadan 2 tahun yang lalu. Karena Abdul Somad tak bisa ceramah, akhirnya baca kitab di rumah online. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diselamatkan dari riba insyaallah. Amin. Takbir solat Id berapa takbir? Apakah sama dengan Idul Adha? Idul Fitri sama Idul Adha sama. Takbir apa yang dimaksud? Takbir solat, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Sesudah itu baru takbir 7. Sesudah itu baru takbir 5. Lalu kemudian khatib takbir lagi 9. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sesudah itu takbir kedua, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Nah, jadi takbir imam dengan takbir khatib. Idul Fitri sesudah khatib naik ke atas mimbar tidak ada takbir lagi. Nah, ini beberapa masjid yang mau tengok termasuk Idul Fitri potong. Sesudah sembahyang Idul Fitri zuhur tu apa takbir pula imam. Allahu Akbar, Allah. Makmum di belakang dah berbisik. Imam lupa. Kalau Idul Adha baru bertakbir 3 hari. Hari Tasyrik tanggal 1 boleh bertakbir, tanggal 2 boleh bertakbir, tanggal 3 boleh bertakbir. Asar terakhir tanggal 13 habis. Maghribnya sudah tak ada takbir lagi. Itu tentang takbir solat, khutbah dan pada waktu-waktu solat. Jika ada laki-laki dalam keadaan junub, laki-laki dalam keadaan junub, kemudian dia memotong rambutnya sebelum mandi wajib, potongnya rambut, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Rambut yang dipotongnya itu dipegangnya, pas nanti dia mandi ikut mandi sama dia, karena rambutnya itu bagian dari badan dia, masih dalam hadas besar. Kalau dia dalam keadaan junub memotong kuku, maka kuku yang dipotong itu dipegang, dibawanya mandi sama dia menurut mazhab Syafi'i.
Bahkan perempuan yang rambutnya gugur, pernah tak menengok emak-emak menggulung rambutnya, disimpannya dalam laci, menyimpan kuku? Untuk apa nih mak? Ah, diamlah kau. Padahal nanti waktu dia mandi, dibawanya itu mandi. Dalam mazhab Syafi'i, maka dibawanya itu mandi supaya suci. Tapi, ini tapi, jumpalah saya sama ulama di Al-Azhar Mesir, namanya Syekh Said Askar. Jumpa, macam waktu kalian lah, waktu macam kalian masih mahasiswa, nampak saya Said Askar dari jauh. Anggota Majma' Buhus, lembaga riset Al-Azhar. Datang saya, Assalamualaikum Syekh Said Askar. Waalaikumsalam. Saya cium tangan. Fi taqalid fi baladi, ada tradisi di kampung saya, idza hadatil mar'atu, kalau ada perempuan yang haid, saqatat sya'ruha, rambutnya gugur, wa qata'at asfaruha, kukunya patah, summa ihtafazat biha, dipegangnya, wa tasalat biha fil ghuslil janabah, lalu dibawanya mandi pada saat mandi besar. Apa kata Syekh? Hadza bimathabatil zibalah. Kata dia, rambut yang gugur dengan kuku yang putus itu macam sampah aja, tak perlu dibawa mandi kalau gugur dan putus. Tapi sengaja dipotong dan sengaja dipotong, maka sebaiknya perempuan yang dalam keadaan hadas besar, laki-laki, tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Kalau sudah terjadi, Pak Ustaz, kemana mau kau cari rambut sama kuku? Udah hilang, akan datangnya diulang balik. Jelas? Kenapa muntah itu bisa membatalkan puasa? Sebab yang kita tahu, tak ada manfaat muntah saat berpuasa. Dari lambung naik ke atas, tak yakin kita semuanya keluar. Ada setetes, dua tetes masuk lagi ke dalam. Kemungkinan dalam Islam dia tidak bisa dipegang sebagai suatu kebenaran. Makanya tespek tak bisa dijadikan dalil orang untuk menikah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang yang bercerai dia mesti menunggu 3 bulan iddah untuk meyakinkan dalam rahimnya ada anak atau tidak. Mohon maaf, tiba-tiba ada alat tespek, cukup dikencinginya langsung tahu bahwa tidak mengandung. Bolehkah dia menikah sebelum 3 bulan? Tak boleh. Kenapa? Karena ada kemungkinan, maybe yes, maybe no. Begitu juga dengan makanan, sesuatu yang keluar tadi. Ini jadi bukan masalahnya enak tak enak. Jadi dipahami mahasiswa adik kita tadi bahwa kalau enak baru batal, kalau tak enak tak batal. Ini bukan ceritanya enak tak enak, tapi pertanyaan ini bergizi nih, berkualitas ilmiah. Bahwa ada kemungkinan, maka ditinggalkan. Dalam Islam diajarkan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Jangan-jangan ada tadi masuk lagi, jangan-jangan ada tadi, tinggalkan, maka diqadha, diganti yang lain, diganti di hari yang lain. Semoga tuan guru dan ustazah dalam ridho Allah, amin. Anak saya umur 14 tahun, dia indigo. Apakah dibiarkan atau diobati, diruqyah? Yang katanya bisa menengok jin, bisa menengok kuntilanak, bisa menengok gundurwo, bisa menengok sundel bolong, bisa menengok suster ngesot. Itu bukan indigo, tapi terlalu banyak nonton sinetron. Yang mengaku bisa menengok jin, maka jin itu masuk ke biji matanya. Jin itu masuk ke matanya, tahu dia di balik pintu itu ada jin, tahu dia di kamar mandi itu ada jin, tahu dia di warung nasi goreng itu ada pesugihan jin yang memanggil-manggil. Datanglah air liur hantu jin setan itu di nasi goreng itu. Makanya walaupun tak enak tapi orang makannya enak, nampak oleh anak, maka sesungguhnya jin itu masuk ke biji matanya. Mungkin nenek moyangnya dulu punya jin, lalu kemudian neneknya mati, jin itu tak ada tempat hinggap dia ke cucu nih, maka diruqyah. Di mana ruqyah?
dulu di ruqyah di Masjid Al-Falah. Masih ada ruqyah Masjid Al-Falah? Masih? Nah, orang ini rupanya selalu juga ruqyah. Banyak juga orang indigo di sini. Pergi ke Masjid Al-Falah, nanti di ruqyah sampai jinnya keluar. Katanya Pak Ustadz, jin itu tidak cuma takut sama orang ruqyah, ya, jin juga takut dengan permak jin. Permak jin, aku di permak orang nih aku nanti kata jin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bermakmum dengan imam yang merokok? Sholatnya batal karena waktu jadi imam itu dia merokok. Karena merokok itu kata kerja. Tapi kalau pertanyaannya, apa hukum berimam kepada perokok? Tapi kalau berimam kepada perokok, merokok itu hukumnya dua. Yang pertama mengatakan merokok itu hukumnya makruh, sama macam makan jengkol, makan petai. Apa hukum berimam kepada orang makan jengkol? Berimamnya tak, makan jengkolnya itu yang makruh. Berimamnya itu tak ada hukumnya mubah, boleh hukumnya. Sholatnya itu sunnah, mendapatkan pahala 27. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa merokok itu haram, dan ada orang melakukan perbuatan haram terus menerus, orang itu fasik, maka hukumnya berimam kepada fasik. Berimam kepada orang fasik dalam mazhab Hambali sholatnya tak sah, ketat mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i, berimam kepada orang fasik, tahu dia imam itu fasik. Fasik itu artinya melakukan dosa terus. Misalnya anak muda, imam ini masih anak muda, pacaran dia terus. Pacaran itu kan berdosa, dosa maksiat, dan dia tahu imam itu melakukan perbuatan dosa terus, bermakmum dia, maka dalam mazhab Syafi'i perbuatan dosa dia itu untuk dia, sedangkan perbuatan si makmum mengikut imam itu pahalanya untuk dia. Jadi kalau ditanya mazhab Syafi'i, berimam kepada fasik sholatnya sah. Tapi kalau mazhab Hambali, berimam kepada orang fasik tidak sah. Ustadz, saya mazhab Syafi'i. Kalau saya sholat di masjid, saya tak tanya imam, saya tak boleh tanya sebelah, imam tuh makan jengkol apa dimakan? Merokok apa tidak? Makan jengkol dia? Tidak Pak Ustadz. Makan petai? Tidak. Merokok? Tidak. Ada perbuatan fasik? Ada apa? Ternak tuyul Pak Ustadz. Saya tak cari-cari itu. Asal dia sudah bagus bacaannya, sudah. Saya pun berimam kepada dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya bekerja di rumah makan bagian dapurnya. Jadi kalau mencuci ayam, sekali banyak cucinya itu di baskom besar. Baskom besar sekali cuci ayam tadi banyak. Apakah itu memadai kesuciannya Ustaz? Kalau belum memadai, apa solusinya dan bagaimana hukum menjualnya kalau belum suci Pak Ustadz? Kalau darahnya banyak, darah itu najis. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan bagi kamu darah. Potong ayam, darahnya ditampung di mangkok, habis itu darahnya membeku, dipotong-potong darah tadi, dimasak pakai toco, namanya hati leher. Zaman dulu, zaman saya kecil pernah tuh saya tengok orang menampung darah sapi dipotong-potong, haram itu, tak boleh. Zaman kita sekarang tak ada, sekarang udah banyak ayam, sudah banyak. Zaman dulu makan ayam ini susah.
Zaman dulu makan ayam nih 2 gendang ya. Kalau tak kita sakit, ayam tuh sakit. Zaman sekarang udah banyak ayam. Darah ini najis. Jadi kalau masih nampak dia berbuih, maka belum suci. Kalau almarhumah mak saya dulu mencuci ayam, pertama cuci, habis itu cuci, habis itu disiram pakai selawat. Kau tak punya kakak perempuan, kau laki-laki, mana tahu nanti kau merantau pergi kemana. Nanti kalau kau mencuci ayam nih 2 kali, kalau mencuci kambing 4 kali. Kenapa begitu mak? Kau cuci ayam 2 kali karena kaki ayam itu 2. Kau cuci kambing nih 4 kali karena kakinya 4. Awak anak kecil iya aja lah. Sekarang baru saya paham, ternyata ayam itu cuci 2 kali karena darahnya tak banyak, tak macam kambing. Sedangkan kambing darahnya kental, maka dicuci sampai 4 kali. Nanti siraman terakhir berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Begitu kami diajarkan. Pakaian pun begitu. Jangan bercampur pakaian kau dengan najis lalu kau jemur, itu bernajis, tak bisa kau bawa sembayang. Nanti kalau kau nikah bini kau kasih tahu. Kalau di rumah ada tukang cuci kau kasih tahu. Jangan sampai baju koko kau, celana kau, telekung bini kau bercampur sama celana anak kau terkencing. Masuk sekali basuh, cuci, habis itu kering jemur, masih najis, siram bilas, habis itu kau siram berselawat kau ke Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau saudaraku kerja di rumah makan, walaupun tempat itu besar, tak apa-apa, siramkan bersih. Yang kedua, sampai nampak dia tak lagi berbuih, kotor. Mungkin tak bisa seperti kita di rumah, tapi paling tidak bersih dia. Apakah kita wajib berzakat harta selagi kita masih berutang cicilan rumah? Boleh tidak berzakat kalau masih ada utang. Ada ustadz yang berceramah begitu. Boleh tak berzakat kalau masih ada utang. Inilah yang didengar orang berutang nih hingga tak berzakat-zakat terus dia. Ini penjelasannya. Zakat dagang jurusnya 3 kurang 2. Misalnya bapak berdagang bunga mawar, bunga melati, bunga tai ayam, semua bunga. Maka yang pertama dihitung berapa semua modal, berapa semua piutang. Piutang itu barang kita yang ada sama orang. Berapa semua untung. 3 tadi dikurang 2, kurang hutang, kurang rugi. Kita ulang sekali lagi ya. Orang kalau belum minum kopi memang susah ingat. 3 kurang 2. Ini khusus untuk zakat niaga. Yang berdagang, yang toko kelontong, yang jualan, jurusnya 3 kurang 2. Modal yang diputar, tambah piutang, tambah untung, kurang utang, kurang rugi. Setelah dikurangi utang dan kurang rugi, ternyata totalnya di bawah 85 gram. 1 gram sekarang 1.100.000 atau, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Kalau di bawah 85 gram, 85 juta, punya toko, hitung dari sejak awal selama setahun, modal yang diputar, tambah piutang, tambah untung, kurang utang, kurang rugi. Ternyata di bawah 85 gram, di bawah 85 juta, maka tidak ada zakatnya. Tapi yang dimaksud utang di sini adalah utang yang terkait bisnis. Bukan hutang rumah, hutang mobil, hutang rice cooker, hutang panci. Ini yang banyak orang salah paham. Kau kenapa tak berzakat? Rumahku masih utang. Kau kenapa tak berzakat? Mobilku masih utang. Kau kenapa tak berzakat? Biniku masih utang. Sampai mati kau tak berzakat.
Jadi yang punya utang rumah, utang mobil tetap berzakat apa tidak? Saya ulang sekali lagi, yang punya utang rumah, utang mobil tetap berzakat atau tidak? Tetap berzakat. Utang yang bisa mengurangi zakat itu adalah utang yang terkait dengan jelas? Jelas di sini, jelas juga balik nanti. Apakah kita wajib berzakat gaji? Zakat gaji BUMN, PNS, perusahaan, apapun namanya, maka wajib dizakati. Tapi kan belum haul. Tentang haul tak haul ikhtilaf. Yang pertama mengatakan hadis tentang haul itu perawinya dhaif. Saya tidak mau bayar, saya tetap ikut haul. Ta'jiluz zakah qabla awaniha. Boleh mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Jadi kalau Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Gubernur mengeluarkan edaran wajib PNS potong atas semuanya, itu berarti dia mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Tetap keluarkan zakatnya. Nanti setelah setahun tidak lagi dikeluarkan zakatnya karena sudah dikeluarkan duluan. Serahkan zakat ke Basnas kota. Ada ketua Basnasnya hadir malam ini. Serahkan Basnas ke provinsi. Karena kalau kita sendiri sedikit sekali yang kita kasih itu. Tapi kalau satu kota Pekanbaru, penduduknya 1.200.000, semuanya berzakat ke Basnas, banyak yang bisa kita lakukan. Saya menjadi tim sosialisasi zakat ini dari 2009. Pulang 2008, 2009 diangkat tim sosialisasi zakat Provinsi Riau. Waktu itu masih muda lagi, umur sekarang pun masih muda juga. Tahun 2009 umur 32 tahun. Lahir 77, 2009 32 tahun. Saya tanya, Pak Ketua Basnas, kenapa saya diangkat jadi tim sosialisasi? Karena suara Ustadz paling kuat. Masuk kantor dinas, keluar dinas. Habis semua jalan Jenderal Sudirman itu, dari mulai tepi Sungai Siak sampai ke dekat airport, kantor dinas itu keliling kami masuki. Apa kata pegawai-pegawai itu? Kami tak bisa bayar zakat Pak Ustadz, kami ini fakir miskin. Tiap bulan pun kami cuma tanda tangan aja Pak Ustadz, duit itu tak ada. Inilah orang pura-pura susah, padahal duit itu udah diambilnya duluan. Ngutang ke bank. Diambilnya duit itu 300 juta, habis itu dipotong gajinya. Habis itu masuk ke kantor macam orang fakir miskin duafa. Ini namanya pura-pura miskin, dimiskinkan Allah betulan. Bayarkan zakatnya, walaupun duitnya sudah kau ambil duluan. Seperti apakah seorang suami yang soleh? Nengok dari tulisannya macam perempuan yang bertanya. 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang anak gadismu baik agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya. Kenapa mesti agama dan akhlak? Ada orang yang baik akhlaknya tapi tak baik agamanya. Sopan dia. Assalamualaikum Bapak. Bapak kabar sehat, tapi tak sembahyang. Ada pula yang baik agamanya tapi tak berakhlak. Sholat dia ke masjid, sholat, habis itu singgah ke rumah calon mertua. Sehat Pak? Sehat kau lain kata. 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu, tengok agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya. Walaupun sholatnya rajin ke masjid, tapi kalau cakapnya kasar, perempuan itu kan halus. Sholat dia ke masjid, balik dari masjid, tengoknya tak ada teh manis. Monyet, mana aja kau? Tak baik akhlaknya. Tapi ada satu sopan. Adinda, kaulah bulan, kaulah bintang, setengah napasku pergi. Bu hati belayan jiwa,
malam tak tidur lelap, siang tak kenyang kalau kau tak berada di hatiku. Tapi tak pernah sembahyang. Dua. Tapi saya yakin anak-anak lajang yang adanya komplit dua-duanya. Baik agamanya, baik akhlaknya, maka bapak ibu terimalah mereka ini. Bapak ibu kalau mau cari menantu, pilihlah anak-anak muda ini. Inilah orang-orang yang baik agamanya, baik akhlak. Jangan sampai ibu punya menantu, mobilnya mahal, rumahnya mewah, tapi tak sembahyang. Tak ada gunanya. Untuk apa anak ibu yang cantik itu tidur sama babi hutan? Ini anak-anak muda yang soleh-soleh ini. Nasib baik saya tak ada anak perempuan. Kalau ada, udah saya pilih salah satu dari kalian. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang anak laki-laki yang bagus agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Jangan pasang maharnya mahal-mahal. Setuju? Udah aku perjuangkan kalian masalah mahar. Tak juga laku kalian menjelang Ramadan, entahlah. Ana Abid Al-Muzakki. Nama saya Abid Al-Muzakki. Abid ahli ibadah, Al-Muzakki orang yang suci. Umur 12 tahun. Mau menanya Ustadz, kapan ana bisa boleh jadi imam? Ada hadis dalam Sahih Bukhari. Kitab hadis paling tinggi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan ada seorang anak laki-laki jadi imam. Waktu dia jadi imam itu maaf cakap bagian belakangnya terbuka. Lalu kemudian ada seorang perempuan di belakang mengatakan, carikan kain menutup belakang anak itu. Umur anak itu 7 tahun. Sekarang Ananda Abid Al-Muzakki umurnya 12 tahun. Boleh tak jadi imam? Mengapa di tempat kita anak kecil tak jadi imam? Karena senapang angin belum berpotong. Sedangkan di Arab anak kecil dikhitan. Maka saya mengajak kita semua untuk mengkhitan anak kecil begitu lahir dikhitan dengan sunatron. Ikuti program sunatron bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pagi sunat, siang bisa akad. Sunatron itu ditemukan oleh orang Melayu asli Riau, tapi barang ini dijual di Malaysia. Wa'atan. Akhirnya Wa'atan berpikir, kenapalah di luar negeri yang memakai, kenapa tidak pulang? Balik dia ke Riau. Yayasan Tabung Wakaf Umat bekerja sama, maka setiap hari Jumat pekan kedua diadakan sunat massal. Saya ikut dan saya diserahkan untuk pemotongan pertama oleh, itulah yang saya belum sanggup sampai sekarang. Takut saya potong habis semuanya. Jadi takut kalau diserahkan bukan ahlinya. Sunatron, logo sunatron begini. Sunatron. Jadi anak-anak kalau sudah disunat bisa dia jadi imam berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Ini nanti kalau bulan suci Ramadan banyaklah anak-anak tahfiz jadi imam, anak-anak sanawiyah. Wah, makmum pun mulailah di belakang. Apa imam kita ini masih anak-anak, belum nikah lagi, kenapa jadi imam? Pak, dia memang belum nikah, tapi dia hafal 30 juz. Apalah nikah 3 kali, juz amma pun tak lewat. Adapun nikah tak nikah itu nomor 14. Coba tengok dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, nikah tak nikah nomor 14 menurut mazhab Syafi'i. Jadi anandaku kalau sudah berkhitan, bacaannya bagus, tentu izin dengan imam ratib. Imam ratib itu imam tetap.
Jadi kalau kata imam tetap, Pak Imam tetap, boleh aku maju, langkahi mayatku katanya. Kau carilah masjid lain nak. Tapi kalau kata dia, Pak aku hafal 5 juz Pak, majulah nak. Karena nanti kalau aku mati belum tentu ada pengganti, majulah nak. Itulah imam yang ada dalam sinetron religi. Kebanyakan imam nih sampai mati tak mau digantikan. Entah apa enaknya jadi imam. Saya setiap sholat masjid asal suruh jadi imam, pura-pura batuk. Ustaz jadi imam ya. Besar tanggung jawab jadi imam. Makanya kalau ada anak-anak muda mau jadi imam, silakan jadi imam. Harus ada regenerasi. Inilah surat berwarna pink, pakai print. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setiap surat itu Ustadz bacakan salamnya? Karena dia sedang mendoakan saya, selamat kau Ustadz, kau dapat rahmat Allah, kau dapat barokah dari Allah. Maka saya balas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang banyak orang tak salam. Assalamualaikum. Oh atuh. Ampun. Saya dulu nikah dengan suami saya dalam keadaan hamil, dan ayah anak yang di dalam ini bukan suami saya ini. Jadi dia dalam keadaan hamil, kemudian nikah dengan laki-laki lain hanya sekedar menutup malu. Karena ilmu agama kurang, dia mencampuri saya dalam keadaan hamil, dan anak itu meninggal. Dan dari suami saya ini lahir anak perempuan 2 orang, dan mau menikah. Nikahnya sah menurut mazhab Syafi'i. Perempuan yang sedang hamil menikah dengan laki-laki, apakah laki-laki itu menghamilinya atau laki-laki lain, maka nikahnya sah menurut mazhab Syafi'i. Itu makanya Pak Kua tak pernah nanya, kau pemainnya. Tak pernah tanyanya kan? Karena hukum perkawinan di Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Kalau ada nanti ustadz di TV, di YouTube mengatakan tidak sah nikahnya, itu dia pakai mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, alumni Saudi Arabia pakai mazhab Hambali. Tidak sah, lahir anak dulu, sesudah lahir baru nikah. Nah, tentang masalah anak tadi, nikahnya sah. Lalu kemudian anak yang dikandung tadi meninggal, dah selesai. Masalah dosamu, taubat nasuha, mandi taubat, sholat sunat taubat, minta ampun sama Allah, taubat nasuha. Nah, dengan suami tadi lahir anak perempuan 2 orang. Anak dia itu selama tak ada pemain lain naturalisasi, anak dia itu. Anak ini mau nikah. Anak ini mau nikah. Pertanyaannya, apakah anak saya bisa dinikahkan oleh anak pamannya atau wali hakim? Kenapa mesti pakai wali lain? Apa aku kan masih ada oleh? Masih ada. Maka si bapak itulah yang mewalikan. Itu anak dia. Karena nikahnya sah. Yang tidak anak dia, yang anak pertama tadi. Karena pencoblosan sebelum hari H. Yang pertama tadi itu tidak diakui KPU. Sedangkan yang kedua ini anak dia, maka yang mewalikan dia. Kalau tak ada walinya, barulah fasultanu waliyun man la waliyalaha, walinya wali hakim. Tapi anak yang kedua ini anak dia, maka dialah yang mewalikan. Yang ketiga, dia juga mewalikan. Tak perlu dialihkan ke paman atau ke wali hakim. Terima kasih Pak Ustadz, kembali kasih. Semoga Ustadz selalu sehat, amin. Diberi umur yang berkah, amin. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan
dengan mengaji bertambah iman kita. Apa bukti iman bertambah? Besok subuh jamaah subuh bertambah. Apa tanda iman bertambah? Menara cepat selesai. Apa hukumnya berjualan memakai penglaris? Penglarisnya kalau memintanya kepada Allah pakai doa boleh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Doa 1000 dinar dibaca banyak-banyak supaya dibukakan Allah pintu rezeki. Warung, toko, ruko waktu masuk pertama kali pagi dibaca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, baca selawat untuk mengusir kalau ada orang dengki hasad, diambilnya air mandi orang mati atau tanah orang mati disiramkannya ke warung kita. Pas orang lewat tak nampaknya, tengoknya macam kuburan aja. Santet orang, didukunkan orang. Dibaca dengan zikir-zikir doa. Boleh. Tapi kalau dia minta ke dukun, bagaimana supaya warung ini ramai? Kata dukun, ambil 7 bunga melati, mawar, kemboja, bunga tai ayam. Kemudian di blender, diminum biar supaya bangkit aura, merah muka nanti. Begitu diminum merah, rupanya alergi kulit. Jangan lagi pakai dukun, karena dukun ini meminta kepada jin setan. Ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia yang meminta tolong kepada jin, maka mereka semakin jauh dari Allah. Surat Al-Jin juz 29. Jadi yang sudah terlanjur pakai penglaris minta kepada dukun, bertaubat, berhenti taubat nasuha, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunat hajat, salat duha, baca Quran, berzikir. Apa hukum memakai susu? Biar supaya mukanya cantik, dimasukkanlah intan ke dalam wajah. Pakai daun sirih, masuk intan ke dalam. Begitu intan masuk ke dalam, mukanya pun berkilau macam intan, glowing. Ada juga dimasukkan emas panjang dalam bentuk jarum, macam jarum pentol, dimasukkan ke dalam. Kenapa emas bisa masuk ke dalam? Kenapa intan bisa masuk ke dalam? Jin, untuk meminta kepada jin. Jin kafir, musyrik, menduakan Allah. Karena bertuhan kepada Allah tapi meminta kepada jin. Sama macam orang musyrik dulu, tahu dia Allah tapi dia tetap minta kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Nanti pas mau mati susah, sampai dibuka atap tak mati-mati. Dipukul pakai daun kelor tak mati-mati. Pukul pakai batang kelor mati. Jadi bagi yang dulu waktu muda-muda sempat mengambil susu, sekarang buang susu. Berapa besarnya tanggung jawab ayah sambung pada anak tirinya kalau menikahi perempuan beli 1 dapat 2, dinikahi amaknya dapat anaknya, maka apakah anak itu makannya tanggung jawab bapak tiri? Tidak. Anak itu tanggung jawab ayah kandungnya. Tapi jangan gara-gara ini banyak anak tak makan gara-gara ceramah saya ini. Oh kalau gitu tak aku kasih lagi Pak Ustaz. Tidak. Jadi yang selama ini bapak sambung, bapak tiri ini yang sudah baik mengasih, jangan pula putus gara-gara ini. Tapi hakikat aslinya nafkah anak itu tanggung jawab si ayah kandung. Tapi karena ayah kandungnya tak balik-balik, namanya Bang Toib,
Si bapak ini pula orangnya baik, maka itu terhitung sedekah. Sedangkan anak orang lain kita kasih makan, apalagi lah anak buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. So sweet. Nah, maka baik. Tapi saya, karena pertanyaannya tadi tanggung jawab asli, maka yang bertanggung jawab asli adalah ayah kandungnya. Kalau seorang laki-laki menikahi perempuan, ada anaknya, anak tirinya, anak sambung kata orang sekarang, maka menutup auratnya mesti dia pesankan. Kau kan sudah gadis, kenapa kau tak pakai jilbab panjang? Kenapa tak pakai baju kurung? Dan si anak pun tak boleh melawan. Diam kau kan bukan ayahku. Oh, tak boleh. Karena sejak dia menikah dengan ibumu, maka sampai kiamat kau tak boleh nikah dengan dia. Ayah tiri itu sama macam ayah kandung. Dalam masalah aurat, dalam masalah ini. Jadi dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, dalam masalah nafkah wajib ayah kandung. Tak putus sampai dia akil balik, sampai dia menikahkannya. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa addabahunna, kasih pendidikan, wa zawwajahunna, sampai menikahkan. Dia anak itu wajib dinikahkan. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, tak putus, falahul jannah, maka surgalah baginya. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nikmat akan ditanya. Di antara nikmat yang ditanya itu adalah nikmat anak, pendidikannya, makannya, pakaiannya, sekolahnya. Bagaimana caranya agar kita taat pada suami, sementara terkadang suami menguji kesabaran? Sifat suami selalu menguji kesabaran, Pak Ustadz. Saya berarti suami ibu itu tukang uji. Saya ingin konsisten untuk selalu taat pada suami. Pertanyaannya mengawang-awang, tak jelas. Saya kalau tanya sama saya jelas, apanya? Apa pertanyaan? Suami saya ini menguji-nguji. Gimana cara dia menguji? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Menguji dia maksudnya mau kawin lagi. Kau kalau mau cepat kau masuk surga, izinkan aku nikah sekali lagi. Ibu kalau sanggup izinkan. Kalau tak sanggup bilang aku tak sanggup. Aku tak sanggup, kau duakan, maka aku gugat ke pengadilan. Itu bukan menguji. Tak semua perempuan sanggup. Ibu sanggup? Uji apa maksudnya ini? Uji belanja. Aku tak sanggup ngasih kau makan, kata dia. Kaulah bekerja cari makan. Laki-laki itu kewajibannya 5. Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, mengasih pendidikan. Pendidikan ibu itu tanggung jawab laki. Karena tak sanggup dia ngajar ibu, diizinkannya ibu pengajian subuh ini. Bang, aku mau pengajian. Pergilah kau pengajian. Abang tak pengajian. Abang ngantuk kali main gaplik tadi malam. Ini bukan asal laki-laki aja. Itu maka banyak sekarang laki-laki tak sanggup jadi laki-laki, saking beratnya tanggung jawab laki-laki, jadi bencong dia. Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih pendidikan, ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, mengasih perhatian. Itu jawab laki-laki. Kalau tak dikasihnya yang 5 ini, ibu panggil wali ibu. Wali ibu 6. Ayah, atuk, abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah laki-laki. 6 wali ini memanggil si laki Fir'aun nih. Sini kau setan. Dulu pandai kau meminang anak kemanakan kami. Setengah mati kami menyekolahkannya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tunggang langgang lintang pukang kami menyekolahkannya. Sekarang kau semena-mena aja. Apanya mau kau ini sekarang? Apalagi kalau kita ada jabatan, yang polisi, letakkan pistol situ. Walaupun tak ada pelurunya. Yang Satpol PP, kerahkan Satpol PP, panggilkan.
Kau kasih ini, jaga anak. Tak juga dapat solusi, perempuan punya hak, namanya khulu'. Perempuan dalam Islam itu dimuliakan, jangan mau dibodohi laki-laki. Kau setelah nikah sama aku, maka semua surat tanahmu milikku, mobilmu milikku, rumahmu milikku, surgamu di bawah tapak kakiku. Bodoh. Jangan mau dibodohi laki-laki. Perempuan dalam Islam dimuliakan. Wajib perempuan taat sama laki-laki, tapi laki-laki yang takut kepada Allah. Ini laki-laki pakai narkoba, pemabuk, pezina, tahu pula dia menasihati pulang, kau mesti takut kepada Allah. Kau aja sakau. Jangan mau kalian dibodohi laki-laki. Anak perempuan. Banyak sekarang pembodohan terhadap anak perempuan. Perempuan jangan mau dibodohi laki-laki. Kenapa Ustadz jelaskan ini betul? Karena saking banyaknya sekarang perempuan ketakutan sama laki-laki. Apa takut sama laki-laki? Bacok laki-laki. Begitu kalau laki-laki soleh, dia tak ngamuk, batuk aja. Itu namanya tekanan batuk cinta. Nenek saya baru berpulang ke rahmatullah 1 Januari 2022. Tanggal 10 Februari 2022, 40 hari meninggal. Saya minta Pak Ustadz bacakan doa untuk nenek saya. Hari ini 11 Rajab. 11 Rajab nih pas 3 tahun mak saya meninggal. 11 Rajab. Nanti kita sama-sama baca doa untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kita baca Al-Fatihah, kita kirim, kita doakan insyaallah. Nanti saya bacakan, kita bacakan sama-sama. Apakah masih ada cara seorang anak untuk berbakti kepada orang tua sementara orang tuanya sudah meninggal, selain daripada doa anak yang soleh? Yang pertama, yang tak ada ikhtilaf, doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa si'ma dakhalahu wa aghsilhu bil ma'i wa salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa alan khairan min ahli wa qih min fitnatil qabri wa adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Tapi ampun tak lo hafal doa tu Pak Ustaz. Doa pakai bahasa awak. Ya Allah, lapangkan kuburnya seluas lapangan sepak bola. Tenangkan di alam barzah, masukkan dia dalam surga Jannatul Firdaus, selamatkan dari azab kubur. Pakai bahasa awak. Yang kedua, sedekah. Dalilnya, ummi matat, amakku meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah sedekahnya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahnya sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Cari pondok pesantren yang susah air, buatkan sumur bor. Berapa membuat sumur bor sekarang? Sumur bor kalau tak salah sekitar 2,5 juta. Tapi karena kita udah lama kenal, 2 juta aja lah. Wakaf saya sumur bor ke pesantren ini untuk almarhumah ama almarhum ayah. Sumur bor mengalir sampai hari kiamat. Anak-anak pesantren wudu pagi, zuhur, siang, malam, mandi, memasak. Paling afdol berwakaf sumur. Yang ketiga, yang sampai tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu, ya Allah sampaikanlah bacaan tahlilku kepada almarhum almarhumah fulan bin fulan. Yang keempat, baca Quran. Wa in khatimul Qur'ana, seafdal-afdalnya khatam Quran 30 juz. Dibaca Quran itu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai An-Nas. Duduk sama anak bini, acara khatam Quran. Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan khatam Quran kami kepada almarhumah. Tak sanggup baca Quran, baca Yasin, hatinya Quran. Yasin tak sanggup,
Yang paling pendek Ummul Quran, induk Quran. Itu nanti kita baca di akhir majelis. Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak juga sanggup, Sungai Siak dekat. Bagus kau mati. Udahlah dia melahirkan kau meregang nyawa, makan tak enak, tidur tak lelap, muntah-muntah, membengkok tulang belakangnya melahirkan engkau meregang nyawa. Nyawa taruhannya, membacakan Fatihah pun kau tak mau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kurban, udah dekat kurban, datang ke Masjid Al-Wasliyah, tanya berapa setoran kurban tahun ini, satu kambing berapa? Untuk almarhumah makku ayahku kambing, sampai mana dalilnya? Nabi waktu menyembelih kambing, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, kupotong kambing ini untuk keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad SAW sudah meninggal. Itu menunjukkan kurban sampai untuk orang meninggal dunia. Umrah, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, bisa umrah. Saya insya Allah duit ini walaupun tak banyak, ada duit untuk berangkat umrah. Cuman yang saya takutkan umrah ini, balik dari umrah ini besar lubang hidung. Kabarnya umrah sekarang 5 kali cucu. Mau berangkat, cucu. Sampai Madinah, cucu. Sampai Madinah, cucu. Balik ke Jakarta, cucu. Balik ditanya orang, Ustaz baru pulang umrah? Iya gitu. Sampai ke Makkah, umrah dia. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu untuk umrah. Omakku, ayahku fulan bin fulan. Sampai. Mana dalilnya? Sahabat Nabi ada umrah, haji. Labbaik Allahumma subrumah. Aku hajikan subrumah. Siapa yang kau hajikan? Subrumah. Subrumah itu siapa? Saudaraku. Kau sudah haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan subrumah. Orang dulu begitu, dihajikannya saudaranya sampai lupa dirinya. Orang sekarang bolak-balik pergi umroh sampai lupa dia saudaranya, tak makan. Emanglah manusia zaman sekarang egois. Tapi orang Pekanbaru masih ada yang bertanya bagaimana berbakti ke orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Kalau duit banyak, bagus bangunkan masjid. Masjid nama keluarga lah, bagus, sampai pahalanya insya Allah. Pagi, petang, siang, malam, bangunkan sekolah tahfiz Quran gratis, mantap. Selesai pengajian nih, jamaah nih beramai-ramai datang ke Palas, ke pesantren Nurul Azhar untuk berwakaf. Berapa lagi semen yang belum, berapa lagi batu bata, berapa lagi sumur bor. Kalian mau nyumbang? Enggak, mau nanya aja kata. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya di luar topik. Semua orang itu di luar topik tadi. Saya diamanahkan sejumlah uang oleh ibu saya pada saat beliau masih hidup. Uang tersebut untuk disimpan, dititipkan ke saya sampai beliau meninggal. Tak ada pesan mengenai uang tersebut. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan terhadap uang tersebut? Kalau disuruhnya simpan, simpanlah. Apakah termasuk dalam harta warisan, Pak Ustadz? Ini ada uang, simpanlah, kata dia. Simpanlah uang. Kata simpan itu mengandung makna titipan wadi'ah atau hibah. Ini ada duitku, tolong kau simpan. Makna kalimat simpanlah itu mengandung makna titipan, tolong simpan sebagai wadi'ah atau sebagai hibah, hak milik. Menurut sebagian bapak-bapak hibah. Gimana, Pak? Menurut Bapak hibah atau? Bu, menurut Ibu kasus ini sebagai hibah atau titipan wadiah? Kalau menurut saya, tengok jumlahnya berapa.
Kalau ama iko biasa mengasih 100.000, 500.000, biasa dia ngasih. Hari raya 500.000, Idul Adha 500.000, kemudian dikasihnya ini ada uang 500.000, berarti itu adalah hibah karena dia biasa mengasih begitu. Tapi kalau yang dikasihnya 500 juta bukan hibah, tapi wadi'ah. Fungsi kalimat dia simpanlah itu maksudnya bukan sebagai pemberian hibah, tapi maksudnya tolong simpankan karena aku khawatir kalau kusimpan di bawah bantal, bantalnya lebih kecil daripada duitnya. Di sini tak disebutkannya berapa jumlah duit itu. Bingung? Tuh kaedahnya. Kalau jumlahnya seperti pemberian biasa, hibah. Tapi kalau lebih daripada normal, maka sesungguhnya itu adalah wadi'ah, titipan, amanah. Dia sekedar minta pegang, minta simpan, maka itu adalah warisan yang mesti dibagi kepada ahli waris. Jelas? Boleh tanya ke ustadz lain. Ada mufti Kota Pekanbaru, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, yang memberi tausiah setiap zuhur di Masjid Ar-Rahman. Tanyakan balik, jangan pegang satu pendapat Abdul Somad, karena ini masih masalah antara wadi'ah, titipan atau hibah.